Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pembelajaran menggunakan Web 2.0 dan sosial media. Yang mana kelompok 5 beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Sri Putri Anggreni dengan NIM 20231085, dan rekan saya Aulia Nur Fadila dengan NIM 20231005 dan Dina Rizkia Putri dengan NIM 202309. Pada pembahasan pembelajaran dengan menggunakan Web 2.0 dan sosial media, ada 3 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai strategi dan pendekatan dalam menggunakan Web 2.0 dan sosial media. Yang kedua, sumber-sumber Web 2.0 dan sosial media. Lalu yang ketiga, menghubungkan Web 2.0 dan sosial media dengan pembelajaran yang ada. Untuk pembahasan pertama, mengenai strategi dan pendekatan dalam menggunakan Web 2.0 dan sosial media. Menurut Henry, pada tahun 2014, istilah Web 2.0 mengacu pada layanan web generasi kedua, yang mana merupakan situs jejaringan sosial yang berupa blog, wiki, podcast, vlog, RS feed yang menekankan pada kolaborasi dan berbagi di antara pengguna internet lainnya. Keberadaan Web 2.0 ini memungkinkan para penggunanya dapat berkomunikasi dalam konten komunitas virtual. Lalu masuk ke pembahasan sosial media. Dikutip dari pendapat Hartono tahun 2009, sosial media memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, informasi yang memuat beberapa hal-hal dan info-info yang berbasiskan internet. Dan yang kedua, yaitu komunitas yang berisikan podcast, berbagi postingan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, multimedia yang dapat kita lihat dalam kasus berbagai media sosial, dan yang terakhir yaitu teknologi yang dikembangkan dalam periode panjang agar pengguna internet lebih baik lagi. Lalu, bagaimana keberadaan Web 2.0 dan sosial media dalam proses pembelajaran? Web 2.0 merupakan sarana mengintegrasi berbagai model pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu memanfaatkan keunggulan dari teknologi yang berbeda sehingga dapat menemukan dan memanfaatkan teknologi tersebut dalam mencari informasi sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang. Dan yang kedua yaitu perkembangan internet merupakan bagian dari media online. Apa sih media online itu? Media online itu merupakan sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya dapat diakses dengan internet. Bisa berupa teks, suara, video, foto, dan lain sebagainya. Pengertian media online ini secara umum mencakup semua jenis situs website dan aplikasi termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga, blog, komunitas, forum, media sosial, situs jualan, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, fungsi dari media online ini sama saja seperti media massa pada umumnya, yang mencakup pada fungsi informasi, fungsi sosialisasi, fungsi diskusi atau perdebatan, fungsi pendidikan, fungsi memajukan kebudayaan, dan fungsi hiburan serta fungsi integrasi. Pembahasan yang kedua mengenai sumber-sumber Web 2.0 dan sosial media yang akan dibahas oleh rekan saya, Aulia Nur Fadila. Kepada Aulia Nur Fadila dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu sumber-sumber Web 2.0 dan sosial media. Banyak sekali contoh-contoh sumber Web 2.0 dan sosial media yang digunakan oleh siswa, guru, bahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contoh-contohnya? Di sini akan menjelaskan 3 contoh. Yang pertama yaitu blog, yang kedua yaitu
sosial media sharing, yang ketiga yaitu wiki. Nah, yang pertama yaitu blog. Blog ini merupakan website berupa media online yang berisi informasi dari berbagai sumber, serta membuat konten seperti foto, video, artikel, dan link. Blog ini dapat digunakan sebagai jurnal online yang berfungsi menampilkan pemberitaan informasi tertentu dengan topik tertentu. Informasi tersebut dapat dilakukan timbal balik dan dapat diakses oleh orang banyak dengan mudah. Namun, blog ini rentan terkena virus bahkan hacker. Yang kedua yaitu social media sharing. Social media sharing ini agar memudahkan guru untuk mendistribusikan materi karena memudahkan untuk berbagai konten teks, video, PowerPoint, dan audio. Contoh situs sebagai video termasuk YouTube dan untuk PowerPoint yaitu SlideShare. Implementasinya yaitu guru tinggal mengupload materi ke web sehingga dapat mengunggahnya ke halaman YouTube untuk video dan SlideShare untuk presentasi. Nah, yang terakhir yaitu wiki. Apa sih wiki itu? Wiki ini merupakan halaman web di mana para penggunanya dapat menambah bahkan mereview isi dari halaman web tersebut dengan mudah dan secara kolaboratif secara bersama pengguna lainnya. Wiki dapat membuat kolaborasi secara online antara pengajar dan mahasiswa dan dapat membuat sebuah proyek secara bersama-sama. Misalkan saja pemberian tugas secara online dan dikerjakan secara kelompok mahasiswa dengan menggunakan Google Docs untuk sharing dokumen dan edit secara bersama-sama. Nah, banyak contoh lagi untuk sumber-sumber tersebut. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu menghubungkan Web 2.0 dan sosial media dengan pembelajaran yang akan dibahas oleh rekan saya, Dina Rizkia Putri. Kepada Dina, dipersilahkan. Oke, materi selanjutnya adalah menghubungkan Web 2.0 dan sosial media dengan pembelajaran. Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat memberikan banyak kemudahan dalam mengakses berbagai informasi berupa ilmu pengetahuan secara online. Dengan adanya aplikasi Web 2.0 dapat dijadikan sebagai sarana yang gratis dalam sharing informasi terkait mata kuliah, tugas, nilai yang merupakan hal penting dalam pendidikan tinggi. Aplikasi Web 2.0 memberikan keleluasaan bagi para pengajar dalam menyampaikan materi perkuliahan, melaksanakan proses pembelajaran yang fleksibel dalam hal tempat dan waktu. Salah satu pemanfaatan aplikasi Web 2.0 adalah e-learning, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide tersebut. E-learning atau electronic learning yang dipadukan dengan aplikasi Web 2.0 dapat menjadi salah satu solusi alternatif kegiatan belajar dan mengajar di perguruan tinggi di Indonesia. Karena semua proses proses belajar mengajar dapat dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, sehingga siswa dan mahasiswa dapat belajar tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Dengan menggunakan internet, khususnya aplikasi Web 2.0, materi pelajaran dapat disampaikan secara real-time untuk mempercepat proses pembelajaran. Pengiriman bahan ajar dari guru dan dosen dapat dilakukan dengan video conference dan juga dapat dilakukan dengan chatting. Web 2.0 dijadikan alternatif sebagai media pembelajaran, salah satunya adalah blog. Blog dapat dikategorikan sebagai e-learning. Blog adalah jenis website atau jurnal online yang memuat informasi terkait artikel, gambar, video, atau link, serta menampilkan beberapa postingan terbaru. Selanjutnya ada sosial media. Media sosial adalah alat bantu untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan kelompok. Media memiliki peran yang penting dalam bidang pendidikan, khususnya untuk tercapainya proses pembelajaran, termasuk pemanfaatan media sosial yang ada di dalamnya. Bermacam-macam konten dan fitur yang berisi berbagai bidang berupa informasi-informasi penting yang bersifat menyeluruh atau universal. Salah satu situs jejaring sosial yang menjadi fenomena di banyak kalangan adalah Instagram. Aplikasi Instagram sangat berguna dalam dijadikan menjadi media pembelajaran secara online atau daring. Hal ini dikarenakan aplikasi Instagram sangat mudah untuk digunakan dan merupakan aplikasi yang sangat dikenal dalam kalangan generasi milenial.
Instagram dianggap unggul karena memiliki fitur yang sangat menarik seperti upload foto dan video, fitur live Instagram, Instagram Story, Instagram Feed, bahkan video call. Beberapa fitur dalam Instagram juga sangat mendukung proses pembelajaran. Di antaranya feed post yang berguna untuk memberikan gambaran awal tentang materi yang hendak disampaikan, kemudian Instagram TV yang berguna untuk guru supaya dapat menjelaskan atau menerangkan materi yang hendak disampaikan. Diharapkan ke depannya siswa dapat memanfaatkan aplikasi Instagram dalam bidang pendidikan khususnya IPA. Karena dalam media sosial Instagram terdapat fitur Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan sering munculnya gambar atau video yang sering dilihatnya. Ketika siswa melihat hal-hal yang berbau pendidikan dan sains dalam Instagram, maka akan sering muncul juga gambar dan video yang berbau sains dan pendidikan dalam berandanya. Selain itu, diharapkan Instagram sebagai media pembelajaran secara daring pada masa pandemi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran dan berinteraksi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan materi mengenai pembelajaran menggunakan Web 2.0 dan sosial media dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan materi tadi. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.